Kebetulan kita bersama ayah dan rekan-rekan daripada Koperasi Bioabadi Nusantara ini sedang panen ya? Panen apa ya? Panen daun talas. Daun talas bening. Ada berapa banyak nih ya? 10.000 pohon. 10.000 pohon tertanam di lingkungan Istana Sewu ya? Istana Sewu Songgobuwono. Ini panennya setelah dipanen terus diapain ya? Ya daunnya kita rajang bikin tembakau non nikotin. Batangnya bisa kita gunakan buat kerajinan tangan, bikin tas, bikin sendal, topi, dan lain-lain. Umbinya bisa pengganti pangan, yakni beras, dan bikin mie. Mie. Ketahanan pangan berarti masuknya ya? Ketahanan pangan. Ini hasil panennya ya? Iya. Ini salah satu daunnya. Mana ya? Oh iya. Ternyata daunnya lebar ya? Lebar. Beda dengan talas yang biasa ternyata teman-teman. Bisa 7 meter. Oh, ternyata gampang. Nah ini juga alat daun alatnya. Wah, pohon talas itu bisa menghasilkan jadi duit. Ini Pak Haji. Ya. Ternyata talas ini tingginya juga nggak kayak talas-talas yang biasa ya? Ya ini talas bisa 7 meter. Nah itu dikatakan talas dinosaurus. Besar sekali. Ini Pak Haji. Ya. Jadi inilah kegiatan teman-teman dari Koperasi Bioabadi Nusantara binaan Ayah Syarif Abdullah. Alhamdulillah kita menanam 10.000 pohon talas beneng yang ada di wilayah Istana Sewu Songgobuwono Nuswantara Agung yang berlokasi di Legok, Bojong Kamal, Kabupaten Tangerang. Talasnya pohon genit. Kenapa genit ya? Dia punya getah ini gatel, tapi kita nggak boleh bilang gatel. Nah, terus ya, makasih ya. Kalau kita bilang gatel, nanti dia gatel. Oh, latah berarti ya? Pohon latah. Pohon latah. Jadi ada gatel nggak boleh ngomong gatel, tapi gatel hilang sendiri. Oh. Jadi untuk menghilangkan gatelnya nanti kalau umbinya setelah kita bersihkan, ya kita rendam pakai air garam. Air garam 20 menit, kita angkat, kita pakai air cuka. Nah, hilang udah bersih konsumsi. Non kolesterol. Daunnya itu diracik, cacak, nanti bisa buat tembakau non nikotin. Siap ya, terima kasih. Mungkin ada apa himbauan ataupun arahan ya untuk kita nih kaula muda ya? Ya kaula muda satu harus rajin, harus jujur, mau kerja keras, ikhlas, nggak boleh berpangku tangan. Ya ciptakan, yakni sesuatu agar bermanfaat dalam mengisi keberkahan bangsa Indonesia dengan hal yang positif. Jadi biar hidup hari esok lebih baik daripada hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya, terima kasih Ayah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti kita lihat bagaimana proses daripada peracikan ya, ataupun apa namanya penggilingan talas beneng ini. Oke, terima kasih. Makasih Ayah. Ini ada puluhan ribu talas beneng yang ditanam di lingkungan Istana Sewu Songgobuwono yang bertempat di Desa Bojong Kamal. Ini adalah bagian daripada usaha anggota Koperasi Bioabadi Nusantara binaan Ayah ya, di daerah Kabupaten Tangerang tepatnya. Kita menanam 10.000 pohon talas beneng yang ada di sini teman-teman. Ya mungkin setelah ini nanti kita lihat proses daripada perajangan talas beneng ini hingga jadi tembakau. Ya ini tadi setelah kita petik talasnya, kemudian dicacah seperti ini, dipilah
untuk lanjut ke proses penggilingan. Ternyata ini digulung sampai padat, kemudian dibawa ke mesin penggiling. Nah, ini Pak Haji Jono belajar juga untuk memproses talas beneng. Biasanya beliau pegangnya tempe kedelai. Sekarang kita sudah berada di Istana Sewu Songgobuwono lagi. Tadi jalan-jalan ya ke lingkungan Istana Sewu Songgobuwono karena memang kita menanam talas beneng ini di lingkungan Istana Sewu. Nah, ini ada lumayan banyak ya yang dipanen tadi. Nah, ini mekanisme setelah dipetik kemudian dipilah, mana yang harus ke mesin penggiling begitu ya? Iya. Ini yang kuning-kuning atau yang hijau-hijau yang dimasukin ya? Yang digiling, yang di ladang yang kuning. Yang hijau itu ya ini perlu dikeringkan dulu dengan sinar matahari atau ditaruh. Nanti dari itu baru dirajang. Jadi ternyata prosesnya panjang ya. Setelah petik, kemudian dipilah, nanti dirajang, digiling, lalu dikeringkan ya, dikeringkan. Nah, setelah itu baru deh di packing ya. Nah, limbahnya dikumpulkan, dirajang, itu buat pupuk kompos. Oh, kalau boleh tahu ini usaha pastinya kan membutuhkan banyak tenaga ya. Tenaga yang dipakai ini apakah semua anggota koperasi atau gimana nih ya? Semua anggota koperasi, anggota KOR Sambernyowo, Resimen 27 dan masyarakat sekitarnya karena menciptakan lapangan kerja, ada karya. Ada karya ya. Jadi di sini memang ya alhamdulillah sejauh ini selalu mensupport segala kegiatan yang ada, baik itu kegiatan di resimen, di koperasi maupun di kemasyarakatan, beliau selalu support. Nah, ini adalah bagian daripada wujud nyata bela bangsa, bela negara dengan berkarya nyata berkarya nyata mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif ya alhamdulillah. Karena di talas beneng ini bukan hanya daunnya ya. Ternyata umbinya pun jadi ketahanan pangan untuk kita. Bila mana memang persediaan beras ini menipis ya. Batangnya buat kerajinan tangan atau digunakan buat pupuk kompos. Siap ya. Oke teman-teman, mungkin dirasa cukup ya penjelasan dari Ayah. Kita lihat nanti setelah dirajang, digiling sama teman-teman nanti di sini seperti apa kelanjutannya. Jangan lupa stay tune terus di Ayah Syarif Official. Terima kasih Ayah. Hasil daripada panen kita siang hari ini.